Langsung kita kepada kitab Riyadhus Shalihin, babu fadli qala al-musannif Imam An-Nawawi rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin, ila anqal babu fadli shaumi wa ghairihi fil ashril awwali min dhil hijjati fil ashril awwali fil asril awwali min dhil hijjah. Bab keutamaan puasa 10 hari di awal Dzulhijjah. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tunggu juga hari ini, panjang umur insyaallah. Jadi untuk tunggu nafahat ini, Allah memberitakan begini, maksudnya apa? Ya suruh mencari, bukan langsung oh bagus gitu toh. Lihat, kalau Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami. Tidak ada hari-hari yang digunakan untuk beramal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kan Nabi tidak suruh puasa kan? Enggak suruh puasalah engkau, enggak suruh sholatlah engkau, enggak suruh zikirlah engkau, cuman memberikan gambaran bahwasanya di hari itu adalah hari amal baik, maka berbuatlah sebanyak-banyaknya, suka-suka. Yang punya miliaran dolar kasihkan itu, yang punya ini gitu. Sama dengan masalah Sya'ban tadi, tidak harus puasalah engkau, sholawatlah engkau, karena amal banyak dan ini kemudahan dari Allah. Alhamdulillah, sabda baginda Nabi itu segala amal baik di sini. Al-amalu saleh itu macam-macam. Zikir, sholawat, sedekah dan seterusnya, silaturahmi masuk di dalamnya. Ya ini ayyamil asri 10 awal Dzulhijjah. Qalu, para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, engkau katakan pahalanya hebat, lebih dicintai oleh Allah, walal jihad fi sabilillah. Bukankah kau pernah menyebutkan ya Rasulullah kalau jihad itu sangat dicintai oleh Allah? Sementara kau sebutkan 10 awal Dzulhijjah dicintai juga oleh Allah. Apakah 10 Dzulhijjah enggak bisa dikalahkan jihad? Qala walal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah enggak bisa mengalahkan pahala 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang jihad. Jihadnya dengan apa? Kharaja binafsihi, bukan sekedar mengeluarkan duit untuk perang, tapi dia keluar dengan dirinya untuk perang. Wa malihi, dan dia juga mengeluarkan hartanya untuk perang. Falam yarji min dzalika syai' bi syai'. Kemudian dia mati dan uangnya pun di medan laga habis. Maksudnya uangnya untuk perang dan dianya pun mati. Sudah mati syahid, yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kecuali orang yang jihad dengan harta dan nyawanya sampai mati, baru sebanding dengan orang yang menghidupkan 10 awal Dzulhijjah. Maka penting 10 awal Dzulhijjah adalah puasa. Tentunya selain puasa di hari rayanya. Kalau hari rayanya enggak ada puasa, maksudnya sebelum-sebelumnya, mulai tanggal 1 sampai hari Arafah. Setelah hari Arafah, besoknya nyembelih korban, baru korban. Sehingga dikatakan bahwasanya kenapa kok hari itu istimewa? Karena di bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah terkumpul di situ yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bicara puasa, disunatkan puasa. Bersedekah, ada korban di dalamnya. Haji juga di bulan itu, lengkap semuanya. Maka dianggap itu sebagai hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat mulia. Bahkan sebagian mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bukan di akhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar saja. Kalau bukan karena ada Lailatul Qadarnya, niscaya 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Baik, seperti itu dikatakan sebagian ulama. Jadi pentingnya 10 awal Dzulhijjah, dan mari kita siapkan ilmu, bukan sekedar kita dengar, kita nanti. Kalau sudah datang bulan Dzulhijjah nanti, ayo kita bergegas untuk melakukan kebaikan di 10 awal Dzulhijjah. Dimulai dari berpuasa, bersedekah, zikir, membaca tasbih, tahlil, baca takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahil hamd, dan seterusnya. Babu fadli shaumi yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Bab keutamaan puasa di hari Arafah
Dan hari Asyura, hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Wa Asyura wa Tasu'a. Tasu'a, Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a 9-nya. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah an shaumi yaumi Arafah. Ditanya Rasulullah tentang apa sih keutamaan puasa di Arafah. Dikatakan yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Allah mengampuni dosanya yang dahulu dan dosa yang akan datang. Itu ceritanya. Ada kisah juga waktu itu, ada pada waktu baginda Nabi berada di Arafah, wukuf di Arafah, tiba-tiba Nabi memberikan kabar gembira, Allah akan mengampuni kalian semuanya. Allah akan mengampuni kalian semuanya. Lalu sahabat Nabi bertanya, alana khasah, apakah kami saat ini, maksudnya kami sahabat Nabi yang hidup denganmu ya Rasulullah? Tidak. Lakum waliman jaa ba'dakum ila yaumil qiyamati, akan Allah berikan pengampunan untukmu yang wukuf di Arafah dan untuk semua yang datang setelahmu sampai hari kiamat. Semoga kita bisa wukuf di Arafah nanti. Kemudian bertanya sahabat Nabi, lalu yang tidak sampai di Arafah itu bagaimana? Kasihan mereka yang belum bisa ini. Jawabannya apa? Puasa. Ini puasa di hari Arafah, maka mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang banyak puasa di Arafah itu cepat haji nanti. Menunjukkan rindunya untuk bisa wukuf di Arafah. Dan memang janji Nabi ini, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, termasuk ini adalah dosa saghairudz dzunub ya, doa-doa yang kecil, dapat dosa-dosa kecil tentunya. Kalau dosa besar memang harus tobat khusus, dosa berzina, dosa mabuk, dosa judi, ini harus ada penyesalan khusus, tobat khusus. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW soma yaum Asyura. Nabi berpuasa di hari Asyura, 10 bulan Muharram. Nabi berpuasa di 10 bulan Muharram. Waktu itu berada di Madinah, dan para sahabat Nabi bertemu dengan orang Madinah, orang-orang Yahudi pada puasa di 10 Muharram, di hari Asyura. Rupanya mereka berpuasa itu karena mensyukuri kemenangan Sayyidina Musa waktu itu. Diselamatkan oleh Allah di Laut Merah. Lalu mereka berpuasa demi syukur nikmat Allah tersebut. Lalu Nabi mengatakan, aku lebih berhak untuk bersyukur. Aku lebih berhak untuk bersyukur. Kemudian fasoman Nabi fa'amaron nas bisyami. Kemudian Nabi berpuasa, kemudian Nabi menyuruh umat untuk berpuasa. Dan sahabat Nabi itu sudah biasa dengan ghirah, cemburu kepada Islam. Disuruh puasa oleh Nabi di tanggal 10 Muharram. Di hari itu orang Yahudi pada puasa, kok sama? Ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi ya Rasulullah. Maksudnya enggak enak, masa kita buat ibadahnya sama dengan orang Yahudi? Nanti dalam hadis selanjutnya akan disebutkan, lalu Nabi memberikan kabar, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau seandainya aku hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Maka untuk menyempurnakan kesunahan tanggal 10, maka puasalah tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi. Adapun jika ternyata tanggal 9-nya lupa, tidak berpuasa atau enggak kuat, hanya puasa tanggal 10, tambahlah tanggal 11 untuk berbeda dengan orang Yahudi. Dan jika tanggal 11 pun enggak bisa, maka puasalah ambil sehari di bulan Dzulhijjah agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Itu yang jelas tanggal 10 adalah puasanya adalah sunnah. Wa Abi Qatadah, dan diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumi Asyura, ditanya tentang pahala keutamaan puasa Asyura, faqala yukaffiru sanatal madiyata, Allah akan mengampuni dosa yang lalu, 1 tahun yang lalu. Rawahul Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas keridhaan. Qala Rasulullah, qala beliau berkata,
Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau sampai aku hidup tahun depan, kalau sampai aku diberi umur oleh Allah sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Dalam irama berbeda dengan orang Yahudi. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Baik, ini adalah puasa Asyura, kemudian Tasu'a atau Tasi'a, hari yang ke-9 dan 10. Bab istihbabi shaumi sittati ayyamin min Syawal. Bab disunahkan puasa sunnah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan, kemudian diikutkan ditambah sittan 6 min Syawalin dari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti orang berpuasa sepanjang masa. Gambaran tentang pahala yang luar biasa. Maka sunnah. Jadi setelah tanggal 1 tidak boleh berpuasa. Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Baru Anda boleh memulai tanggal 2, 3, 4. Dan tidak harus langsung. Yang penting kita ambil 6 hari di bulan Syawal. Memang keutamaan ada sesuai agar kita seiring dengan sabda Nabi. Memang yang bagus, lebih bagus lagi kalau kita bisa mengikuti langsung, beriringan langsung. Setelah tanggal 1 berbuka bareng-bareng, baru tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka setelah itu kupatan, itu hari rayanya itu. Sebetulnya itu kupatan itu adalah orang yang puasa 6 hari. Sekarang hebat, sudah nggak puasa kupatan juga. Alhamdulillah, ada rizkinya. Bahkan sebagian tempat di kampung, ada di Jawa Timur sana, memang tradisinya berpuasa. Termasuk yang kita temui di Tarim sana. Jadi kalau Anda hari tanggal 2 Syawal, 3 Syawal gak berpuasa, Anda itu kayak melanggar di masyarakat. Semua orang pada berpuasa. Sehingga kegiatan mereka di bulan Ramadan akan berlanjut. Di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, kemudian setelah itu ada ziarah kepada masyayikh setelah berbuka, setelah puasa 6 hari. Dan boleh kita seperti itu. Cuman di sana ada sebagian mazhab seperti mazhab Malik, mereka menghindari untuk langsung. Jadi menghindari untuk langsung, bahkan kebalikan. Karena jangan sampai membebankan orang. Sudah puasa 30 hari, jangan sampai dibebankan. Jangan sampai orang menduga kalau ini wajib. Maka mazhab Malik, termasuk kita punya sahabat yang dari Malikiyah, mereka tidak berpuasa. Dan dengan sengaja untuk menghindari agar jangan sampai diduga ini adalah beban kewajiban. Sebab orang awam itu begitu baik hatinya itu, nggak membedakan antara yang sunnah dan wajib. Sunnah pun dianggap wajib. Sehingga mereka menjadi berat melakukannya. Itu orang awam yang tulus. Kebalikannya, orang alim yang nggak tulus, wajib cuma kayak nggak berguna. Jadi masalah orang awam yang tulus itu betul. Jadi dianggap kayak wajib. Nah, tapi kita mengikuti madhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa baik kalau Anda langsung menyambung tanggal 2, 3, sampai 6 hari. Kalaupun tidak, mungkin Anda harus acara keluarga, mungkin diajak makan ibunda, diajak makan keluarga, cuman hafwan hasalah puasa, masya Allah. Masya Allah. Kalaupun Anda harus berpuasa, tidak usah ngomong begitulah. Apalagi zaman sekarang makannya kan rame-rame. Ada cara makanan pelit. Apa cara makanan pelit? Prasmanan. Sebab kalau sudah pengen nggak bisa balik lagi. Ya, saya kadang-kadang waduh enak banget, mau balik malu kan gitu ya. Tidak apa-apa, bukan makanan pelit, guyonan saja ya. Tapi betul kan? Kalau sudah pengen nggak bisa balik lagi, nggak enak, jauh sudah, perjalanan sudah jauh. Baik, kalau prasmanan kan enak, Anda ngambil piring, kasihkan ke teman, nggak ada yang tahu kalau Anda tidak berpuasa. Sohibul bait tetap seneng, karena sohibul bait ngundang Anda, pengen Anda makan. Jangan, Allah fan, saya puasa, sudah 3 tahun ini, waduh, masya Allah, ya. Tidak boleh. Jadi Anda ngambil piring, masya Allah, orang bawa piring di depan sohibul bait, masya Allah lah, hilang.
Jadi kalau memang harus berpuasa, sebab menyenangkan kaum muslimin, urusan hidangan yang dihidangkan pun adalah juga suatu amal baik, bahkan bisa menjadi wajib kadang. Sementara puasa kita adalah sunnah. Baik, ini adalah puasa 6 Syawal. Dan jika ada ibunda yang solehah, berarti ibunda solehah itu mikir utang. Utang puasa boleh Anda bayar. Anda tidak usah bingung. Ada sebagian ada yang berkata, kalau utang yang belum dibayar nggak boleh puasa. Memang kalau yang wajib belum dibayar nggak perlu melakukan sunnah. Akan tapi bagi Anda yang punya utang, niatkan untuk membayar utang, maka nanti Anda dapat bonus sunnah. Selesai. Begitu mudahnya dengan Allah. Anda bayar, jangan biniat sunnah. Anda bayar utang, dapat bonus sunnah. Sudah, luar biasa. Jadi kelihatannya itu puasa sunnah, padahal utangnya banyak itu. Belum kelar lagi. Masya Allah, ya ini sunnah. Ya, baik, tapi dapat bonus nanti. Bonusnya sunnah. Tapi ingat catatannya, puasa sunnah tidak bisa digabung dengan puasa fardu dalam niat. Tapi kalau puasa sunnah dengan sunnah boleh digabung. Ada kemudahan dalam puasa, tidak seperti sholat. Ada sholat sunnah dengan sunat boleh digabung. Ada sholat sunnah dengan sunnah yang tidak bisa digabung. Rawatib dengan rawatib tidak boleh digabung. Atau rawatib dengan tapi kalau puasa, biarpun puasa sama-sama rawatib bisa digabung. Contoh, puasa 6 Syawal Anda gabung dengan sunnah Senin, boleh digabung. Padahal sama-sama puasa yang dikukuhkan. Anda puasa 6 Syawal, saya puasa Syawal plus puasa Senin. Tak taunya di hari putih juga, tak Anda gabung. Niatnya pas puasa Senin tanggal 14 hari putih. Hari putih itu 13, 14, 5. Kemudian plus Syawal. Sunnah dengan sunnah dalam puasa boleh digabung. Dan Anda mendapatkan utuh. Allah tidak pelit kepada hambanya, dan Allah melihat niat dari hati seorang hamba. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi. Bab istihbabi shaumi yaumil itsnaini wal khamisi. Bab kesunahan puasa hari Senin dan hari Kamis. Wa Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila an shaumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Dzalika, pakai kalimat dzalika, pengagungan. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu. Padahal di hadapan kita dzalika itu hari Senin. Yaumu dzalika yaumu wulidtu fihi. Itu hari aku dilahirkan. Menunjukkan kelahiran Nabi ada nilainya. Kalau enggak ada nilainya, kenapa disebut dan disambungkan dengan ibadah namanya puasa? Makanya yang tidak bisa mengagungkan kelahiran Nabi, dia harus paham hadis ini. Kalau tidak ada nilainya kelahiran Nabi, enggak perlu disebut. Ngapain Nabi disebut? Wa yauma bu'itsu, dan di hari Senin itu juga aku diutus mendapatkan wahyu pertama oleh Allah. Oh. Jadi kemuliaan adalah di saat kelahiran baginda Nabi, kemudian setelah itu di saat Nabi diutus. Dan juga nanti au unzil alayya au bu'itsu au unzila alayya fihi, au maksudnya telah diturunkan wahyu kepadaku. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini maka dari riwayat ini orang faham bahwasanya kelahiran Nabi ada maknanya. Dan jika ada orang mengagungkan kelahiran Nabi dan mengagungkan risalah Nabi, adalah sama. Risalah Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi adalah hadiah kita dari Allah. Agung. Maka banyak, sehingga begitulah para ulama untuk memahamkan orang awam makna hadis. Hadisnya pendek. Dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari itu aku dilahirkan di hari Senin. Maka para ulama menjelaskan hari kelahiran Nabi itu adalah oleh Nabi diperhatikan. Hari kelahiran itu ada maknanya, maka ayo kita agungkan hari kelahiran Nabi SAW. Maka muncullah istilah merayakan maulid Nabi. Dan memang kelahiran Nabi adalah raya. Kelahiran orang munafik yang kecil, kerdil, kecil. Kelahiran orang kafir kecil. Kelahiran ulama saja besar. Bagaimana kelahiran imamnya para
ulama, sebab kelahiran para ulama itu akan dianggap sebagai besar karena ini orang besar. Maka perlu kita merayakan kelahiran baginda Nabi, kita agungkan dalam irama mengagungkan Nabi. Sebelum kita mengagungkan risalah dan semesta mengagungkan Nabi, semesta semua mengagungkan baginda Nabi SAW. Baik, ini maka dari sinilah maka para ulama mengajak kita untuk selalu menyebut-nyebut Nabi, dimulai dari kelahiran Nabi yang luar biasa, banyak kejadian-kejadian dahsyat terjadi. Allah tunjukkan, Allah tampakkan kepada manusia demi apa? Allah tampakkan kepada manusia untuk menunjukkan bahwasanya Nabi ini adalah memang Nabi agung dan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah qala, beliau berkata, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Ini adalah pengukuhan, bukan berpindah lalu sudah enggak agung lagi kelahiran Nabi, enggak, ini tambahan. Maksudnya apa? Di samping itu hari kelahiranku, hari Senin hari kelahiranku, ketahuilah bahwasanya hari Senin dan Kamis itu adalah hari akan disodorkan amalku, disodorkan amal kepada Allah. Bagaimana amal disodorkan kepada Allah? Allah sudah maha tahu. Begitulah Allah membuat aturan. Jangan protes Allah. Kalau protes Allah Anda juga nyesel, tidak mau kok kayaknya. Mau protes Allah, kenapa sih kok harus pakai sodorkan? Allah maha tahu. Kan sudah tahu langsung. Sama, coba. Kenapa kok enggak usah pakai nikah, langsung punya anak aja gitu. Mau? Nah, pengen nikah kan? Suami istri enggak tanpa nikah punya anak gitu. Enggak. Harus ada nih. Kenapa enggak protes? Enggak usah laki-laki ketemu perempuan langsung punya anak sendiri. Bisa enggak Allah buat gitu? Bisa, Nabi Adam aja tuh. Orang tuh mau sendiri, giliran dia seneng tuh enggak mau protes. Jadi sudahlah, Allah atur, jangan banyak tanya. Allah yang berbuat, Allah yang melakukan. Tidak boleh yang ditanya amal kita. Suka-suka Allah buat hidung di depan, itu suka. Mau protes. Gara-gara pakai masker, pakai motor. Kenapa hidung saya di depan? Nggak di belakang aja enak, kalau ngebut nggak. Nah itu. Nah ada, diam aja, jangan banyak ngomong. Urusan Allah kok banyak tanya. Nah maksudnya Allah membuat malaikat untuk menyodorkan bukan kalau Allah tidak tahu. Allah sudah maha tahu. Allah memberikan pekerjaan kepada malaikat. Allah bisa menumbuhkan pohon tanpa hujan kok. Cuman Allah buat hujan bukan urusan pohon. Ya biar kita seger, senang dan sebagainya, kan begitu. Sudah, jangan ngurus Allah, urus dirimu sendiri itu. Jangan bertanya tentang apa yang Allah perbuat, akan tapi apa yang kau perbuat itulah akan dipertanyakan. Wa uhibbu, aku senang, kata Rasulullah, yu'rada amali wa ana shaimun, aku senang, aku ingin di saat dipamerkan amalku di hadapan Allah, aku dalam keadaan puasa. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, qala hadits hasan, hadis hasan. Wa rawahu Muslim bi ghairi dzikri shaumi, dan Imam Muslim meriwayatkan tanpa ada puasa. Imam Muslim meriwayatkan tidak pakai puasa. Artinya hanya masalah diangkat amal. Baik. Wa an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi itu yataharra yaumal itsnaini wal khamis. Yataharra itu memperhatikan dan mencari. Maksudnya apa? Selalu diperhatikan, dititeni bahasa Jawa. Pokoknya Senin, Kamis, Senin, Kamis. Berarti Nabi tidak akan memperhatikan sesuatu kecuali sesuatu itu ada kelebihannya, dan kelebihannya sudah disebutkan tadi, bahwasanya itu hari kelahiran Nabi dan hari akan disodorkan amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan, dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wallahu a'lam bis-shawab.